Jadi mobilisasi dalam posisi slump sitting. Ya, ini cukup mudah dan ini biasa kita jadikan sebagai home program untuk pasien sciatica. Ya, jadi sederhananya, kamu ingat posisi slump? Tangannya di belakang. Jadi jangan dulu ya. Oke ya. Jadi posisi tensionnya adalah seperti ini, kemudian kita ekstensikan satu kaki. Terus ya. Ini posisi slump. Oke. Jadi ini adalah posisi tension. Nah, kemudian kalau misalnya saya minta Putri coba ekstensi. Sampai badan. Ya, sampai badannya. Oke, ini jadi apa? Distal sliding. Ya, distal sliding ya. Berarti kalau proximalnya gimana? Ditegukin. Fleksi dan plantar fleksi. Oke. Ini adalah proximal sliding. Oke, coba kita lakuin gerakan sequence dulu, Putri. Proximal sliding. Ya, sorry, distal sliding. Distal ya, oke. Ini agak bawah ke atas. Oke. Ini distal. Kebayang? Oke, kemudian proximal sliding, bending forward, kakinya tekuk ke bawah. Oke. Lakuin gerakan ini secara mandiri, Putri. Berdiri. Enggak, mandiri. Oh, mandiri. Apa nih tadi ya? Distal ya? Oke, kemudian turun, bungkuk, oke. Proximal sliding, ya. Naik lagi. Oke, distal sliding, turun lagi, proximal, ya. Nah, kemudian untuk tension dan anti tension sederhana ya. Putri luruskan, tension, oke. Kemudian naik, ini juga turun. Ya, ada ke atas. Nanti, bila perlu ini ditekuk ya. Jadi ini cukup mudah dilakukan secara mandiri sama pasien ya. Oke, kebayang ya. Coba Putri, tension, dorsal. Kemudian anti tension. Ini plantar. Ya betul, plantar. Oke, cukup mudah ya. Itu yang pertama, ya dalam posisi slump sitting. Kemudian yang kedua, kita lakuin dalam posisi side lying. Supine lying dulu saya tunjukin ya. Cuma nanti kita akan menemukan beberapa kendala di supine lying. Coba Putri tidur terlentang. Posisi tensionnya seperti ini, kemudian Putri bending forward. Oke. Ini posisi tension. Oke. Kalau saya mau proximal sliding, maka ini cukup. Ini proximal sliding. Ya. Even memang hipnya fleksi, tapi kita bikin lututnya juga fleksi dan plantar fleksi. Ya. Nah, jadi di sini perlu diperhatikan, sama seperti di ekstremitas tadi, ya. Sama seperti di ekstremitas, gerakan pada siku itu paling besar excursionnya. Begitu pula di lutut. Ya. Kalau saya mau distal sliding gimana? Ekstensi. Ekstensi. Ya. Dan lagi proximal sliding. Fleksi. Ya. Nah, kalau saya ngelakuin ini 20-30 kali, HNP lehernya ya. Jadi ini adalah kendala kita pada saat melakukan mobilisasi dalam posisi supine lying. Ya. Sehingga saya lebih prefer kita melakukan dalam posisi side lying. Ya. Cuma nanti jangan lupa teman-teman ya, untuk nerve biasnya sebelum saya masuk ke ke side lying ya. Jadi nerve biasnya masih ingat nggak kira-kira apa aja? Kalau misalnya saya seperti ini, kemudian saya eversi tibial. Ya. Kalau saya dorso plus inversi, suram. Ya. Kalau saya plantar plus inversi, oke. Nanti jangan lupakan nerve bias ya. Sehingga kalau ini misalnya teman-teman punya kasus ya, radicular pain dan dia merapat ke sisi sini, maka nanti tensionnya akan berubah nih, nggak dorso nih. Kebayang ya? Nah, ini agak tricky nanti kalau misalnya muncul soal OSC yang kena adalah peroneal nerve misalnya. Nanti posisi tensionnya
posisi tensionnya. Bayang ya. Posisi anti-tensionnya. Tekuk. Ya, ekstensi cervical. Bayang jadi dorso. Ya, nah ini harus diperhatiin nanti. Oke. Ada pertanyaan dulu untuk Islam, kemudian untuk